Akhirnya bajak laut yang paling ditakuti di dunia baru saja menginjakan kakinya di Lembah Dewa. Pertempuran legendaris pun tercipta antara bajak laut melawan dua karakter yang harus berduet untuk melawan mereka, yakni Roger dan juga Garp. Semua kekuatan saling bercampur aduk di dalam tanahnya para budak ini, dan mampukah bajak laut Rocks mendapatkan tujuan sebenarnya dari kepungan mereka untuk menginvasi Lembah Dewa dari tangan sang naga langit? Hiyo Tamagon, selamat datang di channel Tamagon Pak. Kali ini kita akan mereview mengenai chapter terbaru yang baru saja rilis, yakni One Piece chapter 1096. Di sini kita akan membahas detail mengenai percakapan lengkap yang ada pada chapter ini beserta dengan beberapa gambar yang akan Tamagon visualkan dalam bentuk cerita. Tidak lupa Tamagon sapa dulu ya. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Ingat untuk selalu bersyukur ya nakama. Dengan bersyukur itu akan mendorong kalian untuk selalu menikmati rezeki yang didapat bagaimanapun bentuknya. Nah, jadi sebelum kita memulainya lebih jauh, tentu jangan lupa subscribe, like, dan komen dulu ya untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1096 kita kali ini diberi judul Kumachi. Dalam chapter kita kali ini mendapatkan cover request yakni berkaitan dengan Roronoa Zoro yang dimana tampak frustasi setelah kehilangan beberapa kursinya yang sedang dimainkan oleh 4 ekor Chihuahua. Chapter One Piece 1096 dimulai dengan menampilkan kepanikan yang terjadi setelah naga langit mengumumkan kontes berburu manusia ini di Lembah Dewa. Tepatnya kita melihat beberapa budak dan orang-orang yang berlarian seakan mereka akan diburu dan juga dihabisi. Naga langit memberikan julukan kepada beberapa ras yang akan diburu sebagai The 13 Special Rabbit. Mereka sudah menyebar banyak ras untuk dijadikan target yang akan nanti mendapatkan 10.000 poin, di mana terdapat ada 150 budak yang langka. Bagi yang bisa untuk menembak satu kali dengan instan langsung mati, mereka akan mendapatkan hadiah berupa bonus yang menggiurkan. Hadiah yang spesial juga sudah dipersiapkan untuk juara berburu manusia di tahun ini. Kemudian dalam panel ini kita pun memperlihatkan adanya kontestan turnamen yang nanti mereka juga akan menjadi kesatria suci. Keempat dari orang tersebut benar-benar berniat untuk mengambil hadiahnya, dan ada juga yang tidak akan membiarkan Garling menang. Di sisi yang lainnya, para budak benar-benar frustasi. Mereka bilang ini ilegal. Mereka berlari tanpa arah, berharap ini benar-benar mimpi dan segera terbangun dari mimpi buruk ini. Yeps, turnamen pun akhirnya dimulai. Terlihat di sana ada beberapa naga langit yang sudah mencoba untuk membantai manusia dengan menembakkan pistol ke arah mereka. Para budak di sana benar-benar tampak panik dan tidak sedikit dari mereka sudah kehilangan anaknya karena peluru yang menghujam benar-benar sangat banyak. Naga langit mengumumkan bahwa kontestan dari permainan mengerikan ini adalah 200 orang. Ini telah dimulai dan akan terhitung 1 jam setelahnya yang akan mendapatkan pemenangnya. Beralih ke markas besar Angkatan Laut, Commander-in-Chief Kong sedang terlihat menelpon wakil Laksamana Monkey D. Garp yang sedang berlibur. Perbincangan dari mereka dimulai dari Garp yang mengatakan bahwa, "Mengapa kau mengirimku ke pulau terpencil tersebut?" Kong pun menjawabnya, "Aku sudah memberitahumu sebelumnya, jadi aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tolong ke sana secepatnya Garp. Aku tidak bisa menceritakan semuanya secara detail, namun ada sesuatu hal yang terjadi di sana. Itu adalah sebuah masalah." Garp kemudian menjawabnya, "Sebuah tempat wisata bagi para naga langit. Aku sudah memberitahumu berulang kali jangan berurusan dengan Pulau Bajak Laut. Kau terlalu meremehkan mereka. Itu dianggap sebagai harta karun dari Pulau Bajak Laut. Jadi tentu saja mereka akan kembali untuk merebutnya." Kong pun bilang, "Di mana kau mendapatkan informasi itu?" Dia bilang, "Saat ini aku tidak berekspektasi bahwa Roger akan turut campur di sana." Dan pada saat Kong mengatakan bahwa Roger juga berada di sana, liburan dari kakek Luffy ini pun berakhir dan dia tancap gas segera menuju ke Lembah Dewa. Sementara itu di Pulau Bajak Laut Rocks diinformasikan sudah menuju ke area tempat turnamen gila itu berada. Beberapa aliansinya juga ikut turut campur dan segera ke sana. Mereka bilang ini akan menjadi insiden besar dalam dunia perbajak lautan.
Yeps, lalu kita kembali ke Pulau God Valley, tepatnya di West Blue. Ivankov tahu apa yang terjadi di pulau ini dan dia mulai menceritakan semuanya kepada para budak. Kapal angkatan laut terlihat mengelilingi pulau. Tidak ada yang akan bisa kabur dari pulau ini. Kejadian ini akan disembunyikan dari sejarah. Ini adalah permainan pembantaian yang bertujuan untuk mengeliminasi kaum pribumi untuk mengambil sumber daya mereka. Diperkirakan ada 100.000 kelinci di pulau ini. Kita semua akan dibunuh dalam 3 minggu ini tanpa ada satupun orang yang selamat. Jadi apakah kalian bisa bayangkan? Tempat ini benar-benar akan menjadi neraka. Kemudian ada budak yang menjawab, tapi kalau kita bisa bertahan selama 3 minggu, kita semua akan bebas. Ivankov berteriak, mana bisa kita selamat? Jumlah orang yang selamat dari turnamen sebelumnya adalah 0. Budak lain berbicara, kalau itu semua cuma bohong, lalu kenapa mereka memberi kita harapan? Ivankov pun berkata, karena kalau ada harapan, kita akan lari dengan segenap jiwa kita. Apa senangnya jika membunuh manusia yang terdiam karena sudah putus asa? Berhenti berharap kau akan selamat dalam permainan bodoh ini. Kita harus kabur dari sini sekarang juga. Sementara itu, Sense Garling Vigarlin sudah mendapatkan 10.000 poin. Dia mengincar kelinci dengan poin yang sama. Dan di sela-sela perbincangan mereka, terlihat budak dengan ras manusia ikan mencoba untuk membantu Ivankov melepaskan borgol besi dari tangannya menggunakan rahangnya. Kali ini Ginny yang berbicara bahwa hadiah dari turnamen ini akan menjadi kunci untuk jalan kabur dari mereka. Ginny mengatakan bahwa salah satu hadiahnya adalah buah iblis dengan tipe yang paling kuat yang katanya kalau dimakan, kau akan bisa berubah menjadi hewan mistis naga biru langit. Dan satu lagi adalah buah iblis yang bisa memberimu kekuatan untuk membuatmu terbang ke pulau yang jauh, yaitu buah iblis Nikyu. 2 buah iblis tersebut ada di pulau ini. Ivankov pun mengatakan bahwa jika salah satu dari kita memakan itu, banyak dari kita yang akan bisa kabur dari mereka dan bahkan terbebas dari kepungan angkatan laut. Ginny pun berkata, aku adalah pencuri ulung, ahli penyadap dan alat komunikasi. Aku sudah menyebarkan informasi pulau ini ke dunia luar 2 minggu yang lalu. Seseorang mungkin sudah menerimanya, tapi untuk rencana kita berhasil, kita membutuhkan umpan. Kuma pun merespon hal tersebut dan dia ingin menjadi umpan dari mereka. Dia bilang, aku punya badan yang besar, jadi sepertinya aku bisa bertahan lebih baik dari orang biasa dan aku juga tidak mau melihat ada yang mati. Kemudian Ivankov pun memuji Kuma. Aku tak akan membiarkanmu terbunuh. Ayo kita keluar dari God Valley ini bersama-sama. Panel pun berpindah, sekarang kita ke bagian timur dari pulau. Para angkatan laut yang berjaga di sana melihat ada beberapa kapal bajak laut yang mencoba untuk mendekati pulau dan mereka pun melihat Jolly Roger dari salah satu kapal bajak laut. Dan betapa kaget mereka bahwa salah satu kapal itu adalah bajak laut Rox. Di belakang dari bajak laut Rox pun juga ada kapal-kapal lainnya yang juga berdatangan menuju ke pulau God Valley. Para angkatan laut yang berjaga mencoba untuk menembaki kapal bajak laut dari kejauhan dengan meriam. Yups, panel pun menampilkan keseluruhan dari anggota bajak laut Rox. Para anggota yang muncul pada chapter kita kali ini yakni Captain John, Wang Zi, Young Gloriosa, Miss Buckingham Stasi, Hyakuju no Kaido, Sunlight Lilin, Edward Newgate, dan Gold Lion Ziggy. Terjadi beberapa perdebatan di antara para anggota, dimulai dari Shirohige yang berkata, si bodoh Rox mungkin sudah buta akan tujuannya. Pertama, kita harus cepat dan memastikannya. Berlanjut ke Shiki yang berkata, berhenti berlagak kalau kau itu pemimpinnya, akan kuhajar kalian semua. Big Mom berkata, akan kucuri diam-diam dan setelah itu aku akan pergi dari sini. Tetaplah bermimpi kawan. Kaido berkata, sepertinya Roger juga mulai bergerak, dia sendiri. Stasi berkata, hari ini adalah pertarungan penentuan. Kapten John meresponnya, itulah rencananya kawan. Dan terakhir Gloriosa mengatakan, aku akan selesaikan ini hari ini juga. Sementara sisa dari 2 orang anggota lainnya dalam mode pesawat. Setelah itu akhirnya bajak laut Rox pun telah menepi di daratan. Para naga langit mengecam aksi mereka dan marah-marah karena bagaimana jika mereka nanti akan terjadi sesuatu pada mereka. Para bajak laut tenar ini telah datang dari seluruh penjuru dunia. Bagaimana bisa informasi ini bocor? Lokasi ini harusnya sangat rahasia. Tujuan dari para bajak laut ini masih belum diketahui, jadi berharap
berhati-hatilah, terutama di pantai sebelah barat. Ternyata dari sisi barat pulau juga ada bajak laut tenar lainnya, yakni bajak laut Roger yang sudah sampai di pulau tersebut. Ternyata Roger dan kawan-kawannya sudah disambut oleh Garling v Garland, iblis. Kuma menggenggam buah iblis Nikyu Nikyu no Mi, sedangkan Ivankov di tangannya sudah terdapat buah iblis Uo Uo no Mi. Pada saat ia ingin memakan langsung buah iblis tersebut, tiba-tiba saja secara cepat Ivankov dilabrak oleh Big Mom yang dimana buah iblis Uo Uo no Mi berhasil ia dapatkan jari tangan sang budak. Respon cepat dari Ivankov dimana ia langsung memberikan perintah untuk cepat memakan buah iblis yang lainnya yang sudah dipegang oleh Kuma. Nah, saat dia ingin kabur, sialnya dia pun dihadang oleh salah satu Gorosei yang juga berada di insiden tersebut, yakni Saint Saturn. Saturn berkata, "Bocah dari suku Granir, kau hanya boleh hidup sebagai budak dan juga mati sebagai budak. Itu sudah ditentukan dalam sejarah dunia." Kuma pun merespon hal tersebut. "Apakah orang yang hebat tak tua terlahir menjadi orang yang hebat? Itu aneh menurutku. Kalau aku punya kekuatan sekarang, bahkan jika hanya diriku sendiri, aku ingin menyelamatkan orang-orang malang seperti mereka, seperti halnya Nika." Saturn kemudian marah. Dia berkata, "Itulah mengapa kalian semua harus dimusnahkan." Sekelebat percakapan dari Roger dan juga Rox pun dimunculkan. Roger bilang, "Tunggu Rox." Rox menjawabnya, "Jangan menghalangiku Roger." Kilatan petir hitam kemudian muncul dari kejauhan yang menandakan mereka berdua sudah satu lawan satu bertarung di lembah dewa. Narator kemudian berkata bahwa insiden ini akan hilang ditelan kelamnya sejarah. Kemudian sekarang panel beralih dan kita akan menuju ke kerajaan Sorbet, tepatnya di South Blue. Di sana sudah terdapat beberapa budak yang berhasil kabur dari insiden mengerikan tersebut. Di antaranya 3 orang yakni Ivankov, Ginny, dan juga Kuma. Ivankov bilang tidak ada berita lain selain pahlawan legendaris Garp. Jadi semua beritanya telah dikendalikan atasan dunia. Reporter Morgan ini juga sama busuknya. Pada akhirnya kita tak tahu apa yang terjadi dalam pulau itu. Dan terlihat di sini Kuma yang sedang berdoa karena banyak nyawa yang sudah bisa dia selamatkan. Terhitung 500 orang dalam kekacauan tersebut. Ginny pun bilang, "Semua menangis dan berterima kasih padamu. Aku pun juga menangis." Ivankov pun bilang, "Kau telah memberikan kebebasan pada orang-orang itu. Itu adalah tangan pembebasan." Kuma tertegun. "Tangan pembebasan?" Ivankov bilang, "Tidak kusangka rumahmu itu gereja, tapi itu memang sesuai dengan dirimu. Jadi, baiklah, aku akan pergi ke lautan untuk menikmati kebebasan ini." Ivankov mengucapkan selamat tinggal pada teman-temannya. Kuma dan juga Ginny bilang, "Aku tidak akan melupakan wajahmu, Iva-chan." Ginny juga mengatakan bahwa dia akan tinggal di sini bersama dengan Kumaji. "Mohon jagalah dirimu baik-baik, kakak." Mereka berdua pun hidup di kerajaan Sorbet tersebut dengan Kumaji dan juga Ginny yang sepertinya berjualan ranting pohon untuk menghidupi kebutuhan hidup mereka. Suatu hari pada saat mereka akan berpergian untuk berjualan, tiba-tiba saja ada 2 anak kecil nakal yang melemparkan batu ke arah dari Kuma. Sudah jelas Ginny benar-benar marah dan memukuli habis kedua bocil ini. Namun betapa baiknya Kuma, padahal sebelumnya 2 bocil tersebut sudah jahat ke Kuma. Namun dia berhasil untuk mengobati luka kedua anak kecil tersebut dengan buah iblis miliknya. Mereka kemudian kembali ke rumah dengan keadaan lapar. Ginny dan juga Kuma pun makan dan disinilah Kuma berkata bahwa nafsu makan yang dimiliki oleh Ginny benar-benar besar. One Piece chapter 1096 pun ditutup dengan kedua bocah ini menangis bersamaan dan mereka berkata, "Inilah kebahagiaan kedamaian yang penuh dengan harapan." Yups, jadi sekian saja pembahasan mengenai review chapter 1096. Bagaimana menurut kalian? Apakah di chapter selanjutnya akan kembali menampilkan apa yang terjadi di Lembah Dewa yang masih belum dijelaskan di chapter ini? Dalam video Tamgon selanjutnya kita akan membahas bersama-sama mengenai penjelasan lengkap apa sebenarnya maksud dari bajak laut Rox ini datang ke God Valley, beserta dengan beberapa analisa menarik terkait dengan bentrokan yang terjadi antara bajak laut Rox bersama dengan Roger dan juga Garp. Jadi kita akan analisa dalam video berikutnya ya. Pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamgon hari ini. Mohon maaf jika ada pengucapan yang kurang maupun informasi yang miss. Sampai jumpa di pulau berikutnya. Sekian dari Tamgon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.